find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. Never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Ambil 50 gram beras secara acak dan letakkan di atas kertas putih. Selanjutnya, pisahkan semua benda asing yang terdapat di dalam beras. Setelah dipisahkan, timbang benda asing tersebut. Jadi, kami anggap benda asing yang terdapat pada beras sebanyak 0%, sehingga kami gunakan termasuk beras premium. Pertama, ambil 50 gram bahan pangan atau yang saat ini saya gunakan adalah beras perah yang telah terbebas dari kotoran ataupun benda asing. Selanjutnya, letakkan bahan tersebut ke atas kertas putih atau yang sekarang saya gunakan adalah mangkok. Pisahkan antara butiran yang utuh dan butiran yang rusak seperti ini. Adalah butiran yang rusak dan kedua adalah butiran yang utuh. Timbang masing-masing beratnya. Butiran rusak memiliki berat 30 gram dan butiran rusak memiliki berat 20 gram. Selanjutnya, kita akan membuat persentase beras rusak berdasarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia dengan rumus berat beras rusak per beras contoh beras dikali 100%. Berat beras rusak tadi 20 gram per berat contoh beras 50 gram dikali 100% yang hasilnya 0,4%. Nah, kita akan mengklasifikasikan mutu beras. Persentasinya tadi adalah 0,4%, yang berarti beras tersebut termasuk ke dalam kategori beras mutu 1. Pertama-tama, ambil 2 gram bahan pangan atau yang saat ini saya gunakan adalah beras merah yang telah terbebas dari kotoran ataupun benda asing. Letakkan bahan pangan tersebut di atas kertas putih atau yang saat ini saya gunakan adalah piring. Lalu, pisahkan antara butiran yang utuh dan butiran yang patah seperti di video ini. Pertama adalah butiran yang patah dan yang kedua adalah butiran yang utuh. Setelah itu, timbang masing-masing berat berasnya. Butiran utuh memiliki berat 35 gram. Dan butiran patah memiliki berat 15 gram. Selanjutnya, kita akan membuat persentase beras patah berdasarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia dengan rumus berat beras patah per berat contoh beras dikali 100%. Berat beras patah tadi 15 gram dibagi dengan berat contoh beras 50 gram dikali 100% yang hasilnya 0,3%. Selanjutnya, kita akan mengklasifikasikan mutu beras. Persentasenya tadi adalah 0,3%, yang berarti beras tersebut termasuk ke dalam kategori beras mutu premium. Rasio pengembangan. Dalam uji rasio pengembangan, bahan-bahan yang harus disiapkan ialah beras long grain, termometer, air panas, dan stopwatch. Hitung panjang, lebar, dan tinggi dari kelima beras long grain ini, lalu siapkan air panas dengan suhu 80 derajat. Celcius. Rendam beras dengan air panas tadi, lalu diamkan selama 20 menit. Hitung menggunakan stopwatch. Nah, dari hasil ini akan didapat ukuran pengembangan dari beras. Berikut adalah ukuran pengembangan dari beras yang sesudah
direndam, dan sebelum direndam. Nah, dari sini kita hitung rata-ratanya. Untuk menentukan rasio pengembangan, maka kita perlu volume awal dan volume akhir. Dari rata-rata panjang, lebar, dan tinggi beras sesudah direndam dan sebelum direndam, kita dapat menghitung volume awal dan volume akhirnya. Maka didapat volume awal sebesar 0,037 dan volume akhir 0,057. Maka rasio pengembangannya adalah volume akhir dibagi volume awal. Atau jika kita perkecil lagi, didapat hasil 19:12,3. Jadi untuk praktikum yang selanjutnya yaitu kita meneliti daya serap air pada beras. Pada penelitian ini kita memerlukan beberapa alat dan juga bahan. Yang pertama yaitu ada gelas ukur, kemudian ada termometer, ada timbangan digital, dan juga bahan utama yang kita perlukan yaitu beras. Kemudian untuk klasifikasi satu persatu untuk alat dan bahannya. Jadi untuk praktikum yang selanjutnya yaitu kita meneliti daya serap air pada beras. Pada penelitian ini kita memerlukan beberapa alat dan juga bahan. Yang pertama yaitu ada gelas ukur, kemudian ada termometer, ada timbangan digital, dan juga bahan utama yang kita perlukan yaitu beras. Kemudian untuk klasifikasi satu persatu untuk alat dan bahannya, tonton terus videonya. Jadi untuk klasifikasi alat yang pertama yaitu ada timbangan digital. Untuk cara pemakaiannya itu mudah, tinggal kita klik tombol on, kemudian nanti akan muncul angka tersebut di layar. Tinggal kita lihat berapa timbangan yang kita perlukan, berapa gram timbangan yang kita perlukan. Kemudian untuk matikan tinggal kita pencet tombol off. Kemudian untuk alat yang kedua kita memerlukan gelas ukur. Jadi di dalam gelas ukur ini ada takaran untuk sugar, flour, ada liquid, ada rice, tapi yang kita gunakan nanti adalah liquid. Jadi untuk alat yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah termometer. Jadi termometer yang kita siapkan ini adalah termometer untuk mengukur suhu pada air atau benda cair. Di sini ada termometer dengan ukuran derajat tertinggi 150 derajat karena kita akan membutuhkan air dengan suhu 80 derajat. Jadi untuk penelitian kita pada hari ini kita memerlukan bahan utama kita yaitu beras. Jadi untuk beras yang kita gunakan pada praktikum kali ini itu harus kita pilih seperti ciri-ciri berasnya itu harus memiliki bentuk yang sedikit lebih panjang atau biasanya disebut dengan sebutan beras perak. Jadi untuk praktik pilih seperti ciri-ciri berasnya itu harus memiliki bentuk yang sedikit lebih panjang atau biasanya disebut dengan sebutan beras perak. Jadi untuk praktikum kali ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menimbang beras sebanyak 10 gram. Pertama-tama kita hidupkan terlebih dahulu timbangannya. Kemudian kita tuangkan beras ke timbangan sebanyak 10 gram secara perlahan-lahan sampai angka pada timbangan digital tersebut menunjukkan angka 10. Kemudian langkah kedua yaitu kita siapkan terlebih dahulu air sebanyak 100 ml. Kita harus melihat ukuran sesuai dengan kriteria air yaitu pada liquid atau benda cair sebanyak 100 ml. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menuangkan air 100 ml tadi ke dalam wadah, kemudian kita nyalakan apinya. Setelah itu kita tunggu hingga air tersebut memiliki suhu 80 derajat. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita tuangkan beras dan jangan lupa kita hidupkan stopwatch sebagai pengingat kita. Dan kita tunggu beras tersebut sampai 20 menit. Kemudian setelah nanti 20 menit didiamkan di dalam air dengan suhu 80 derajat, maka kita pindahkan beras. Langkah selanjutnya yaitu kita timbang beras lagi, tapi sebelum itu kita pindahkan dulu beras ke wadah yang baru dan jangan lupa untuk dikeringkan terlebih dahulu. Ternyata setelah langkah selanjutnya yaitu kita timbang beras lagi, tapi sebelum itu kita pindahkan dulu beras ke wadah yang baru dan jangan lupa untuk dikeringkan terlebih dahulu. Ternyata setelah kita menimbang kembali beras yang sudah direndam air dengan suhu 80 derajat dengan waktu 20 menit, ternyata mengalami penambahan berat yang tadinya 10 gram menjadi 27 gram.
Setelah kita menemukan berat bahan setelah dimasak dan juga berat awalnya, maka kita bisa masukkan rumus, yaitu berat bahan setelah dimasak dikurang berat awal, kemudian dibagi dengan berat awal dan dikali 100% dan hasilnya adalah 170%. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya semakin tinggi daya serap air, maka semakin kecil pula kadar air yang ada di dalam beras tersebut. Maka dari itu beras yang saya teliti ini memiliki daya serap yang cukup tinggi dan juga kadar air yang tergolong cukup rendah. 1, 2, 3, funky. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.